Hidungku terus mencium aroma pahit yang mengelilingiku selama 1 bulan belakangan. Seberapa kali aku membersihkan tubuhku, tapi tetap saja perasaan artistik tidak meninggalkan kulitku ini. Apalagi aku harus ekstra hati-hati dengan bekas jahitan operasi. Kepalaku akan terasa pusing setiap kali aku menyentuhnya. Kecelakaan brutal yang terjadi malam itu membuat penglihatanku memburuk dan daya ingatku semakin menurun. Ya, aku menyebutnya brutal karena seseorang telah merencanakannya, dan aku tidak memiliki clue siapa orang itu. Bahkan, polisi pun tidak bisa menemukan pelakunya, karena ia sangat pintar sampai tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Aku penasaran mengapa ada yang mengincar nyawaku. Aku tidak pernah menyakiti orang lain selain melakukan sedikit prank pada teman-teman di sekolah. Bisa dibilang itu pun hanya sekedar guyonan, bukan hal yang serius menurutku. Segera aku hilangkan semua pikiran itu setelah aku mendengar suara Feby dari balik pintu kamar mandi. Nay, kapan aku akan bertemu dengan Michael Seksi Henry? Oh my. Mungkin sudah entah berapa ratus kalinya Feby menyebut namanya di dekatku beberapa hari ini. Aku tidak mengerti apa yang spesial dari pria itu, sampai dia sangat mengidolakannya melebihi artis K-pop. Nama itu seolah-olah keluar dengan badasnya dari mulutnya. Hei, kamu itu harus fokus pada magangmu. Jangan hanya terus memikirkannya siang malam. Aku mengingatkannya. Tapi aku tahu dia tidak akan melakukannya karena dia adalah Feby. Dia sangat mengkhawatirkan keadaanku dan juga ia terlibat dalam misi mencari orang yang telah membuatku seperti ini. Dia berjanji pada dirinya sendiri akan orang tersebut bila dia berhasil menemukannya. Dia selalu berada di dekatku, merawatku, serta menghiburku. Oh my, hade. Mantranya sudah mulai keluar lagi dari bibirnya yang mungkin tidak akan berhenti sampai dia bertemu dengannya. Aku menepuk pundaknya untuk membangunkannya dari dunia hadilannya. Ayolah Feb, kamu akan melihatnya hari ini. Sekarang ayo bantu aku dulu Ki. Siap-siap. Ngomong-ngomong, di mana Ibu? Aku bertanya sembari mengeringkan rambutku. Oh, Tante, baru saja keluar ke kantor. Tadi bilangnya ada urusan penting sih. Feby menghentikan bicaranya sejenak sebelum akhirnya berkata kembali. Nay, aku tidak tahu deh, mengapa ya? Aku merasa ada yang aneh loh. Maksud kamu? Aku menoleh padanya. Nay, kamu tuh merasa gak sih? Akhir-akhir ini ibumu tuh kayak sibuk banget gitu. Ya, aku tahu sih. Kalau kecelakaanmu pasti salah satu alasannya. Tapi bener deh, beliau tuh kayak sok sibuk gitu loh. Apa bisnis kalian baik-baik saja? Feby bertanya padaku. Aku diam berpikir untuk sejenak. Feby benar. Akhir-akhir ini ibu sibuk sekali dengan urusan kantornya. Pernah aku bertanya, tapi ia juga mengalihkan pembicaraan. Ya, semoga saja tidak ada apa-apa sih, Beb. Aku tidak pernah tertarik pada bisnis loh, sebelumnya tuh. Tapi aku rasa sekarang sudah saatnya aku mempelajari tentang hal itu. Iya kan?
Aku ingin membantu ibuku. Feby meletakkan tangannya di pundakku, lalu menatapku. Kelihatannya ini otakmu sudah mulai bekerja setelah kecelakaan itu, Denai. Aku menjulurkan lidahku padanya. Ya, kami memang bestie. Setelah mengirim pesan SMS pada ibu bahwa hari ini aku akan mulai magang, akhirnya kami sampai di dunia lala-landnya Feby. Maksudku perusahaan HD Group. Sebuah gedung tertinggi di kota Jakarta yang membuat siapa saja akan menoleh jika melintas di depannya. Dinding dari kaca menutupi seluruh struktur bangunan tersebut. Terdapat skrin layar lebar di sebelah kanan gedung yang menampilkan tulisan bold yang menunjukkan tentangnya dan kreasinya. Henry Dimas. Bila kamu tidak bekerja keras setiap hari untuk menciptakan sejarah dan merubah takdirmu, kamu telah menyia-nyiakan waktumu. Jangan berhenti dari sesuatu yang kecil, karena itu sangat berharga. Henry Dimas. Mataku berkedip beberapa kali seperti tidak percaya. Bibirku kering sesaat setelah membaca dua kata terakhir tersebut. Tidak, ini tidak mungkin. Aku baru saja tahu tentang dia sebelum kecelakaan. Dan, boom, dia muncul kembali di kehidupanku dengan mudahnya. Semoga dia adalah Henry Dimas yang lain, bukan yang diceritakan oleh ibuku yang hanyalah seorang pemuda biasa. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba menjadi milioner? Naila, aku akan pingsan bila aku bertemu dengannya hari ini. Suara Feby mengagetkanku. Aku mengikutinya dari belakang. Ia menggoyang-goyangkan tubuhnya seperti anak kecil umur 5 tahun yang baru saja diberi permen. Dia orang mana sih, Feb? Aku bertanya padanya. Kayaknya orang Jawa deh, Nay. Aku lupa. Aku nggak care dia orang mana. Yang jelas dia hot CEO. Feby menggandeng tanganku, mengarahkanku untuk segera memasuki gedung tersebut. Bagaimana aku akan bertemu dengannya? Bagaimana reaksinya ketika dia melihatku? Kelihatannya takdir sedang ingin bermain-main denganku kali ini. Sejujurnya, aku kesulitan untuk mengingat apa yang terjadi di dalam hidupku sebelum kecelakaan itu terjadi. Dan sekarang dalam sekejap semua muncul di kepalaku. Suara sepatu high heelku yang bergesekan dengan marble kaca bergema di sepanjang koridor itu. Jantungku berpacu dengan cepatnya, dan telapak tanganku mulai basah. Langkahku berhenti ketika Feby berbicara dengan seorang perempuan yang memakai seragam resepsionis. Dia mengatakan padanya untuk mengecek data-data kami bahwa kami adalah peserta magang di sini. Perempuan itu secepatnya meraih gagang telepon di depannya, dan dalam hitungan detik, seorang pria muncul di hadapan kami sebelum panggilan itu selesai. Oh my god, cepat sekali orang ini seperti hantu. Pak, ini loh, mereka adalah murid-murid yang akan magang di sini. Ucap perempuan itu kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Mari Nona, silahkan. Seorang pria yang tingginya 180 cm berkata dengan tegasnya, menarik perhatian kami untuk mengikuti instruksinya. Dia memakai jas hitam. Rambutnya yang hitam pekat semakin klimis dengan pomade gel yang diaplikasikannya. Kulitnya juga putih. Overall lumayan tampan sih.
Aku penasaran seperti apa wajah Henry Dimas, sang pemilik perusahaan ini. Nay, kamu tidak tahu kan setampan apa Henry? Bisik Feby di telingaku. Aku tidak mengerti mengapa gadis ini heboh sendiri. Dia mungkin saja galak loh, jadi tutup mulutmu sampai kita menyelesaikan program kita. Atau kalau tidak, dia akan menendang kita dari kantornya kapan saja, bro. Ucapku seraya menatap matanya tajam. Feby cemberut dan memutarkan bola matanya. Kalian berdua, berikan KTP kalian. Suara pria itu menarik pandangan kami padanya. Kami dengan segera memberikan KTP kami padanya. Lalu pria itu melihat kami dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Kami bukan pencuri, Pak. Tidak perlu segitunya deh. Feby berkata dengan sedikit judes. Pria itu mengangkat kepalanya karena kaget. Nama saya Andi Nona, dan saya hanya melakukan tugas saya di sini. Ia berkata dengan ramahnya, seraya mengembangkan senyum pada Feby. Kami berjalan memasuki sebuah ruangan berdinding kaca transparan sesuai arahan Andi. Ruangan ini tergolong klasik. Dinding serta furniturnya sangat elegan, saling mix-match satu sama lain. Di sebelahnya adalah ruangan kerja, karena aku bisa mendengar adanya suara dari sana. Aku melirik sekilas. Ada beberapa staf perempuan yang sedang bergosip. Aku tidak tahu, mengapa sih Henry masih single sampai sekarang? Ucap salah seorang di antara mereka yang memakai baju warna kuning. Dia tidak memiliki waktu untuk hal-hal seperti itu. Lihat ya, setiap hari di ruangannya. Selalu sibuk di depan laptop. Yang dia tahu, kerja. Sahut perempuan yang lain seraya memutarkan bola matanya dan meniup kukunya. Aku tidak akan membiarkan seseorang pun memilikinya. Kali ini giliran Feby yang menyahut. Aku mengikuti mata Feby yang terfokus pada sebuah layar display screen besar yang terpampang di dinding, yang menampilkan sosok seorang Greek god dalam balutan jas hitam. Mulutku terbuka menganga dan mataku terbelalak. Matanya, hidungnya, dagunya, rambutnya, semua sempurna, menampilkan sosok pria dewasa, cool dan profesional bisnismen pastinya. Dengan jari-jariku kusentuh layar display itu. Aku bisa merasakan otot kekar di balik jasnya. Pun jakun yang ada di lehernya menambah sisi maskulin dalam dirinya. Aku bisa merasakan tenggorokanku kering hanya dengan memandang fotonya.